有一回， Episode pertamanya bisa kalian cek link di deskripsi, so spoiler warning buat kalian dan inilah dia The Penguin episode kedua. Episode ini dibuka dengan halusinasi dari Sofia soal kematian Alberto saat sesi terapinya dengan Dr. Julian Rush. You're safe. Dr. Julian pun langsung menenangkan Sofia, tapi Sofia enggan memberitahu halusinasinya dan segera pergi dari sana. I'm home. Di sisi lain, The Penguin terlihat sedang menemui Salvatore Maroni di penjara Blackgate yang protes karena Penguin memfitnahnya membunuh Alberto. Penguin pun berkata kalau ini kesempatan bagus karena orang-orang kembali membicarakannya yang menaikkan reputasinya. Penguin pun menyuruh Sal untuk menerimanya karena saat ini keluarga Falcone masih melemah dan Luca Falcone, adik dari Carmine yang dia tahu pengecut, mengambil alih kepemimpinan. Penguin pun meyakinkan Sal kalau mereka bisa menjatuhkan keluarga Falcone dan Nadia Maroni, istri Sal, menyarankan Sal menerimanya karena mereka bisa membuat patuh si Penguin. Sal pun menerima fitnah tersebut, tapi Penguin harus menepati janjinya soal drops. Penguin pun memberitahu rencananya di mana saat konvoy, geng Maroni akan menyerang truk pengangkut di tengah serta mobil pengawal di depan, tapi hindari mobil belakang karena dirinya di sana. Tapi sialnya, ketika harinya tiba, Vitti malah meminta Penguin untuk berada di truk pengangkut yang membuat dia ketar-ketir. We're in the middle of a gang war. I'm just doing what I was told. Konvoi pemindahan drops pun berangkat dan ketika sampai di tempat yang ditentukan, mobil-mobil geng Maroni mulai terlihat dan bersiap menyerang. Melihat itu, Penguin juga bersiap dan ketika penyerangan dimulai, dia membunuh penjaga di truknya dan segera menghampiri mobil Castillo bawahan Sofia untuk mengajaknya kabur agar menghindari kecurigaan. Keluarga Falcone pun marah besar akan kejadian itu, terutama Vitti karena Maroni berhasil mencuri semua persediaan. Mendengar itu, Sofia juga ikut marah karena yang Vitti pikirkan hanyalah drops tanpa memperdulikan orang-orang mereka yang mati. Setelahnya Sofia merasa kalau ada pengkhianat di antara mereka, tapi asumsi itu membuat suasana makin tegang yang membuat Luca memutuskan menghentikan perdebatan dan memerintahkan untuk meningkatkan keamanan serta melarang penjualan drops. Setelah perdebatan itu, Penguin menemui Sofia untuk menegaskan kalau dia mendukungnya dibandingkan mendukung Luca, tapi Sofia tahu kalau itu hanya omong kosong karena Penguin hanya takut jabatannya dicabut. You think you know what's best for me? Not gonna happen. Setelahnya Sofia pergi ke sebuah bar menemui Marcus, mantan detektif yang dulu bekerja untuk ayahnya, dan memintanya mencari pengkhianat di keluarga Falcone dengan imbalan uang serta drops karena dia tahu Marcus pecandu. The Maronis hijacked the Falcone transport. You think it was an inside job? I need to know how they came to have that information. Let me see what I can dig up. Great. Sementara di sisi lain, Penguin membuat pesta untuk menghormati yang gugur dan selagi yang lain berpesta, dia memeriksa berkas yang dia dapat dari berangkas Falcone yang salah satunya adalah foto skandal perselingkuhan Vitti dengan istri dari Luca. Paginya, Penguin pergi menghadiri pemakaman Alberto dan di sana banyak orang yang memprotes keluarnya Sofia karena Sofia terkenal sebagai psikopat dan pembunuh berantai. Melihat Sofia, Penguin langsung menghampirinya untuk cari muka, menenangkannya soal kematian Alberto, sampai Castillo datang untuk memberitahu Sofia jika Marcus mendapatkan sesuatu. Sofia kembali ke mansion, di mana Marcus membawa Ervad, anggota Maroni yang ikut dalam perampokan, yang sudah pasti tahu siapa pengkhianatnya. Castillo pun menaruh Ervad di basement, menunggu biusnya habis, sementara Sofia naik ke atas menghadiri pesta penghormatan. Di sisi lain, Nadia memanggil Penguin karena seseorang menculik Ervad, tapi Penguin tidak memperingatkannya. Penguin pun menjelaskan kalau itu bukan ulah Luca dan pasti ulah Sofia yang bergerak sendiri. Nadia tidak peduli, dia merasa Penguin tidak berguna dan ketika akan dibunuh,
Penguin memperlihatkan berkas yang dia punya, yaitu foto skandal dari Johnny Vitti. Dia menjanjikan rahasia-rahasia gelap lain dari orang-orang Gotham yang membuat Nadia tertarik dan menyuruhnya pergi mencari Ervat agar pengkhianatannya tidak terbongkar. Penguin pun pergi ke mansion bersama Victor dan menyuruhnya menaruh permata curian di mobil Vitti untuk memfitnahnya selagi dia mencari Ervat. Penguin menemukan Castillo sedang menjaga ruangan di basement yang membuat dia segera menghampiri Vitti dan Milos sambil basa-basi kalau dia tahu mereka menangkap anggota Maroni yang membuat keduanya seketika bingung. Mereka pergi ke basement untuk memeriksa dan memanggil Sofia serta Castillo ke kantor untuk mempertanyakan aksi mereka. Sementara itu di luar, Victor gagal menjalankan tugasnya, di mana ketika dia ingin menaruh berliannya di mobil Vitti, salah satu anggota Falcone memergokinya yang membuat dia segera kabur. Tak lama kemudian, ketika Penguin diam-diam menemui Ervat yang sadar, dia meminta Ervat mengatakan kalau Vitti lah yang berkhianat, tapi setelah mendengar laporan Victor kalau dia gagal menaruh berliannya, Penguin memutar otak dan memutuskan membunuh Ervat agar namanya tetap aman. Dia pun segera kabur, dan tak lama setelah dia kabur, Luka dan Sofia datang untuk melihat Ervat, tapi sayangnya telah tewas. Luka pun langsung memerintahkan agar mengumpulkan anggota pengiriman Drops yang membuat Penguin dan anggota lain dikumpulkan untuk mencari pisau yang membunuh Ervat. Mengetahui itu, Penguin panik karena pisaunya masih berada di kantongnya, dan ketika Vitti datang, Penguin melakukan keahliannya, yaitu memfitnah orang. Dia memfitnah Vitti, sedikit ribut dengannya untuk menyembunyikan pisaunya yang membuat Castillo segera menghentikannya. Tak lama kemudian Luka dan Sofia datang berkata kalau ada pengkhianat di antara mereka, tapi ketika Vitti diperiksa ternyata dia aman, dan ketika Castillo diperiksa ternyata Castillo memiliki pisaunya. Castillo pun panik, bersumpah kalau itu bukan miliknya, tapi karena Castillo lah yang menjaga Ervat, Sofia merasa itu masuk akal. Dia meminta pistol untuk membunuhnya, tapi Luka telah lebih dulu menembaknya. Sofia pun marah karena harusnya dia yang membalas kematian Alberto, tapi Luka berkata kalau dirinya lah yang menentukan dan menyarankan Sofia untuk meninggalkan Gotham. Sekali lagi Penguin selamat, tapi dia marah besar pada Victor karena dia hampir mati karena ulahnya. Setelahnya Penguin mendapatkan telepon dari Sofia, dan ketika bertemu, Sofia memberitahu kalau kotak berlian ayahnya ditemukan di apartemen Castillo, di mana berlian itu sebenarnya modal awal dirinya dan Alberto untuk memerintah keluarga Falcone, tapi naasnya Alberto direnggut darinya, dan kali ini dirinya tidak akan membiarkan Luka merenggut keluarga Falcone darinya. Dia pun menawarkan Penguin kerjasama yang langsung diterima olehnya.